Kampung Komodo itu adalah salah satu kampung yang telah diwarisi oleh leluhur kami, yang dimana awalnya itu kan kampung ini kan berpisah-pisah dengan catatan itu ada yang tinggal di sebelah barat 2 orang, ada yang selatan 3 orang. Sampurasun. Halo teman-teman, kabar gembira nih buat teman-teman semua. Wagler Store itu udah produksi running jacket, dimana buat kalian yang suka lari, biar badan kalian sehat, kalian bisa pakai nih jaket dari Wagler. Karena selain keren dan enak buat dipakai buat sehari-hari juga, tentunya olahraga kalian bisa asik dengan jaket yang satu ini. Nah, selain jaket keren ini, ada juga banyak katalog lain yang bisa kalian coba. Ayo, untuk info order kalian bisa cek di deskripsi ya, atau follow Instagram Wagler di Instagram yang udah tertera di layar. Kebetulan ini Mas Panji, sekarang kita sedang melakukan monitoring perilaku satwa di Lembah Lohiang ini. Nah, ini kita lagi diskusi. Nah, yang kemarin yang kita disampaikan oleh Dirjen di Jakarta, peta tentang persebaran komodo. Iya. Ini sama banget sama yang aku lihat kemarin di sana, Pak. Iya. Ini yang warna hijau bukan artinya komodo berwarna hijau, tapi yang hijau ini adalah komodo di sini. Estimasinya 50 individu lebih. Iya. Paham lu. Kita sekarang posisinya di sini, di Lohiang. Saat ini kita di pulau utama ya. Di Pulau Komodo, Lohiang, ini Pulau Rinca, ini Pulau Padar. Nah, populasinya lebih dari 50 individu di sini, di Lembah Lohiang ini. Nah, kalau yang warna kuning, ini ada warna kuning, ini di Loh Wanci, Loh Sepita, di Gunung Ara, ini antara 25 sampai 50 individu. Selain dengan Mas Panji, selain dengan Komodo Survival Program, kita juga kerjasama dengan LIPI. Dengan LIPI yang kemarin yang saya cerita, ternyata ini dari hasil kita tahun 2012-2014, kita ngecek DNA nih, hasil dari LIPI, DNA-nya seperti ini. DNA di Pulau Komodo kayak gini, DNA di Pulau Rinca begini. Simpulan dari uji DNA ini yang kita bersama LIPI, itu bahwa komodo yang di Pulau Komodo dengan Pulau Rinca Beda tidak pernah genetiknya beda. Kenapa, artinya nggak pernah bersama ya? nggak pernah bersama. Kenapa? Karena arus di sini kencang. Mereka nggak bisa, dan selain itu jauh. Kenapa komodo ini senang ada di Pulau Komodo? Topografinya agak berbeda ya dengan pulau-pulau lain yang ada di Indonesia. Jadi komodo itu kan hewan berdarah dingin. Jadi mungkin Mas Panji yang kenal reptil cukup lama paham kan bahwa karena berdarah dingin mereka butuh termoregulasi untuk menghangatkan badan di pagi hari. Bisa nggak sih Om, si komodo ini dibilang living fossil? Living fossil bisa juga dibilang karena begini, walaupun bukan dinosaurus gitu kan, karena dia hidup setelah dinosaurus, tapi mereka sudah ada ada di dunia ini sejak 3,8 juta tahun yang lalu, pada zaman Pliocene itu. Waduh, lama banget dia. Iya, itu di Australia. Nah, itu mereka dari itu masuk ke sini ke Indonesia sekitar 900.000 tahun yang lalu, zaman Pleistocene. Yang sudah di tagging 1217 ekor komodo hingga hari ini Om Dan berarti. dimonitoring terus setiap tahun. Dan tetap terus berjalan monitoringnya setiap tahun hingga hari ini. Ternyata. Ini ada data Lohiang, ini yang di Lohlawi Om, Mas Panji. Ini Lohlawi yang di sini. Allahu Akbar. Lohlawi. Ini Lohlawi yang di sini. Kenalan Itu Lohlawi yang di sana. Nah. Ada datanya Lohlawi. Loh Lawi itu ini ya? Bu? Itu, ini yang tadi Lohiang toh. Ini ada lagi yang di Loh Sebita. Ini posisi lokasi Loh Sebita ini, Loh Sebita di sana.
itu. Mengatur suhu karena kalau malam kedinginan dia pagi-pagi akan berjemur. Oke. Tapi kalau sudah siang panas, dia akan berteduh untuk menjaga stabilitas tubuhnya, suhu tubuhnya. Oh, luar biasa ya. Jadi selain komodo sendiri teman-teman, ternyata Pulau Komodo ini sendiri nih yang sekarang Panji lagi trekking nih, itu bukan cuma dihuni komodo, ada juga beberapa populasi dari satwa lain seperti rusa, kemudian beraneka jenis burung, dan termasuk ini habitat kakatua juga ternyata. Dan ini perlu kalian tahu, ini sedikit informasi yang aku dapat dari Om Awang dan juga Mas Ahmad, bahwa ternyata peningkatan dari populasi kakatua itu terjadi akhir-akhir ini ya. Iya. Om, dan itu faktornya karena Jadi karena Taman Nasional Komodo ini dimandatkan untuk menjaga komodo dan habitatnya. Ya. Dampak dari ranger yang menjaga tadi akhirnya habitat untuk spesies yang lain ikut terjaga. akhirnya gitu ya, Ya. yang baiknya ya. Termonitor bahwa kakak tua itu meningkat juga jumlah populasinya. Iya. Luar biasa. Berarti ada jenis kakatua apa sih kalau di sini? Sini hanya kakak tua Kecil jambul kuning. kecil jambul kuning. Yang sampai ke Sumba ya berarti ya penyebarannya itu. Iya. Kalau Bayan nggak sampai sini ya Om? Bayan nggak? Oh, Jadi di sini ada namanya sarang gosong. Ya. Jadi burungnya kecil seperti ayam, dan dia burungnya nggak bisa terbang. Dia jalan kaki, berjalan. Persis kayak ayam, tapi dia bisa terbang paling untuk naik pohon sedikit. ini sarangnya. Ini sarangnya. Buset, sebesar ini. Kalau kita lihat kan hampir kadang-kadang ada yang lebih besar lagi sampai 2 meter. Dan dia sarang ini bukan untuk dia tidur atau untuk apa, hanya untuk meletakkan telurnya. Dia tidurnya di pohon. Ini burung, maksudnya kenapa sih? Kok lucu sekali ya? Maksudnya kan kalian tahu teman-teman, jadi burungnya kecil, katanya segede ayam. Ya berarti kan nggak lebih dari segini lah kira-kira. Dan ini sarangnya. Segede ini. Kira sarang komodo ini. Dan ini 60% sarang komodo itu adalah sarang modifikasi burung gosong. Jadi penting ada interaksi antara burung gosong, saling menentukan antara burung gosong dengan komodo. Jadi penting juga dijaga. Tadi Mas Ahmad sampaikan bahwa ini sarang salah satu model sarangnya. Model Emang sarang ada seperti- berapa cara dia bersarang sih? Ada 3. 3 cara Ada bersarang. 3 sarang. Pertama sarang gundukan Ya. atau sarang modifikasi dari gosong. Ini sekitar 60% sarang komodo ini kayak gini modelnya. Modifikasi dari sarang gosong ini. Oke. Jadi mereka sangat bergantung sama gosong sebenarnya. Lalu ada 25% itu sarang bukit. Jadi di bukit-bukit terjal mereka bikin lubang-lubang di situ. Itu yang terekspos cahaya matahari. Lalu sisanya ada sekitar 15%. Tadi kan 60%, 25%, sisanya 15% itu sarang yang mereka betul-betul bikin sendiri. Jadi di tanah mereka gali lubangnya. Nah ini kayak di belakang itu ternyata ada rusa. Ini bisa dijelaskan jenis rusa apa nggak Pak? Jenis Limorensis berarti ya? Bukan kambar ya? Bukan. Hampir mirip. Oke. Nah ini itu berdarah ya beberapa bagian badannya. Dia berkelahi atau ada predator yang gigit dia ya? Kemungkinan itu digigit komodo. Nah itu di kakinya. Sedikit ada kayak goresan kan? Kemungkinan digigit komodo. Oh iya. Berarti komodo juga nggak langsung bunuh gitu enggak ya? Ya, terutama untuk mamalia besar seperti kerbau biasanya mereka hanya menggigit dulu di kaki Iya. sampai satuannya itu lemah, kehabisan darah baru mereka sergap dan dimakan. Apa Mas? Mana Om? Nah, itu yang dipasang di pohon. Oh, apa tuh? Ini ya Sarang mereka, tawon Om. Kok nyala-nyala gitu ya? nah itu kamera trap. Oh. Jadi ini saat melintas jalur ini maka dapat direkam oleh kamera trap. Oh iya. Ini salah satu metode kami untuk memonitor. Oke, jadi ini Pasang dari bulan September nih, Ji. itu ada catatannya ya, Ya. Om, itu ya. Dari September dipasang. Dari tanggal 1 September. Dan dia kemampuan rekodnya berapa lama sih? Bisa sampai 3 sampai 6 bulan. Ji. Apalagi kalau kita hanya nyetel, dia cuma mengambil gambar nggak video ya. Nah, foto aja lebih lama, memorinya bisa lebih banyak. 1 September 2000. Jadi kita sekarang karena ada masa pandemi ini kita akan meneliti ketika wisatawan berkurang dampaknya kepada satwa bagaimana. Nanti tahun depan ketika ini mungkin sudah mulai normal kembali, dampaknya bagaimana lagi? Oh, jadi ketahuan ya Om ya? Ketahuan. Jadi tidak hanya komodo tetapi juga rusanya bagaimana, babi hutan, burung gosongnya yang lewat, itu termonitor. Apakah bisa nggak wisatawan lewat, burung satwanya lewat lagi,
Ini yang kita kaji di situ, apakah setiap 10 detik dia akan lewat atau gimana? Ini yang kita kaji mulai dari September 2020 itu. Jadi dia setiap ada gerakan di depannya atau ada perubahan suhu di depannya dia otomatis merekam. Jadi otomatis. Jadi kita nggak usah pakai shutternya lah. Nanti dia setiap ada binatang yang lewat dia akan merekam. Ini contohnya nih gambarnya. Hutan, babi hutan, babi lagi. Banyak babinya di sini. Nah ini ada wisatawan lewat rekam. Jadi ini adalah yang kita rekam nih, sengaja kita di jalur trekking wisatawan. Kalau kita lihat di sini, ini kan wisatawan lewat jam 12.34 ya. 1 jam kemudian rusanya lewat. Loh, iya ya. Cuma 1 jam. Jadi adanya wisatawan tidak langsung serta-merta binatangnya langsung pada kabur semua. Ternyata di perlintasan manusia pun mereka tetap terbiasa untuk beraktivitas. Intinya kalau namanya binatang itu selama tidak kita ganggu, Betul. mereka tidak akan merasa terancam tah. Dan akhirnya juga mereka menghindar menjauh juga ya sebenarnya. Nah, ini kita nyari komodo. Itu. Gede banget dong. Ada Pak, komodo jantan di Oh, laut. jantan. Ini jantan dewasa. Dan dia jalannya mau di trail. Dari ukuran, Pak. Filenya iya, baru dicek, baru dilihat, dan ini momen banget baru dibuka filenya. Baru bedah file kita. Pertama ada babi hutan lewat, Ada wisatawan lewat, ada rusa, ada komodo. Komodo tadi. dan komodonya lewatnya itu di jalur treknya. Lihat. Jam 10. Dan ini gede banget, lihat. Ada berapa meter ukuran kira-kira ya ini Pak Awang ya? Ini Mas, mungkin hampir 3 meter. hampir 3 meter nih kayak babi jantan Jantan dewasa. dewasa. Ini kayak ngejar sesuatu loh dia tuh Bang. Dan ini kita nggak manipulasi ya Ji, ada tanggalnya, ada jamnya, semua buktinya ada. Bukan Dan editan nih, ngaco ini kalau bilang editan mah. Nah ini Nah itu jadi dari jam 10 1 jam kemudian wisatawan lewat. Jadi di tempat yang sama, jam yang sama, hari yang sama cuma selang 1 jam. Nah ini kecil, Ji. iya, Ini ada yang lebih kecil. remaja nih. Iya, Om, ada yang lebih kecilnya Om, boleh lihat tuh. Lebih hitam warnanya. Nggak secerah yang tadi besar ya. Orang masih belang-belang gitu. Iya. Jadi sebetulnya komodo itu tidak hanya menghuni satu area ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah mengunjungi Pulau Rinca atau Loh Liang di Pulau Komodo sendiri ya Om ya, yang saat ini kita ada di sini. Mungkin kalian melihat 1-2 ekor komodo di sekitaran zona pemanfaatan untuk aktivitas kalian. Itu bukanlah batas pulau ini. Karena area keseluruhan pulaunya itu lebih luas berkali-kali lipat dari area yang kalian pernah kunjungi ini. Aku pun ini agak jauh, sampai aku trekking tadi itu sekitar 200-300 meteran, belum sampai 1 kilometer dari tempat kita tadi istirahat pertama itu sampai ke sini ternyata cuma 350 meter. Itu masih jauh lagi gitu. Dan itu masih dihuni komodo semua. Hitungannya. Jadi ribuan komodo itu teman-teman, nggak mungkin semuanya ngumpul satu titik, nyebar dia kayak gitu. Jadi kalau kalian anggap komodo yang agak ada atau apalah ya, mereka masa iya mau kumpul satu tempat sih? Untuk melakukan monitoring perilaku komodo di jalur wisata ini kita masang 6 kamera trap. Ya, 6 kamera trap. Nah, nanti itu tadi screennya sama, kita download lagi, kita analisis di sini, kayak di titik sini perilakunya begini, yang di titik sebelahnya bagaimana. Kita mau ngecek lagi yang lain? Ya, lanjut. Ini sudah kita nyalakan kembali. Oke. Kita sampai di tempat yang namanya hutan asam nih. Hutan asam. Ya, kita di tengah ini ya kayaknya Om. Karena kebanyakan banyak pohon asam ya, makanya disebut hutan asam. Mungkin Bang Jackson jelasin di hutan asam itu ada. Itu ada ngumpul-ngumpul ngapain orang? Di hutan asam ini ada kubangan. Itu ada airnya berarti Ada ya? kubangan. Jadi kalau pada musim panas kayak gini sering banyak satwa datang untuk sini, kayak rusa, babi. Jadi akhirnya komodo juga tertarik untuk datang berburu di sini. Itu kayak kita lihat itu kan ada komodo dewasa tuh. Aku pikir itu kayu ya. Nah, bagus ya kamuflasenya. Kayak kayu sama batu kok. Gak jauh beda ya. Mau lihat nggak Pri? Nggak apa-apa. Boleh nggak? Boleh. Dalam Kita jarak dekat dikit. dalam jarak tertentu ya. Ya, yuk. Itu kebetulan ada beberapa wisatawan yang
lagi mengamati juga dari jarak yang sudah dibatasi oleh ranger dan oleh para guide yang mengawal mereka. Itu ada komodo yang besar, ukurannya Komodo dewasa. sekitar kurang lebih panjangnya 2 meter ya. 3 meter. meteran. Dan ini yang masih anakan. yang masih Kecil, anakan, yang juvenile. masih juvenile. Nah, ini umur berapa kira-kira nih, Yang Bang ini Ahmad? sekitar 5 tahun. 6 tahun lah. Ini yang kecil ini. Ya kalau yang besar sana. Itu mungkin sekitar sudah sampai 20 tahunan. Sudah sampai 20 tahun, sudah dewasa dia. Tapi dia masih belum terlalu tua karena dari mulutnya dia bisa lancip. Oh, berarti kalau udah tua lebar ya. Dia iya lebih ke lebar. Jadi gini Mas Panji, penelitian kita bersama KSP, kalau komodo yang dewasa, Ya. dia pergerakan harian 570 meter setiap hari harian. Tapi kalau yang juvenil seperti ini, dia sehari paling 30 sampai 50 meter. Ini tuh fungsinya buat itu. Nah, Oke, aku dari tadi pengen nanya gitu kan. Ini apa sih gitu dibawa-bawa terus gitu. Kayu ini buat pelindung ya. Kemudian sumber air ini memang ini bagian dari kelola Taman Nasional ini, ada pembinaan populasi, pembinaan habitat. Kita menyediakan ini air dari itu, terlihat ada pipa. Memang kita menyediakan air di sini agar rusa, babi hutan, komodo juga bisa minum di sini. Kita menyediakan itu biar itu bagian dari kelola habitat Oke. Taman Nasional. Aku pengen deket dan merhatiin yang besar itu, boleh nggak sih Om? boleh. Maksudnya lebih kita perhatiin dari dekat dari sini nih. Ini ditaruhin chip nggak Om? Iya, makanya nanti kita coba cek saya Nah, maksudnya iya, kan katanya tadi Ya. ditaruhin chip tuh semua komodo di sini. Ini mumpung lagi ada komodo gede, mungkin ini kan lebih tenang nih. kita biasanya harus tangkap baru kita cek kan. Iya. Tapi kan karena kita nggak full tim dan SOP-nya harus ketat, ini kebetulan ada yang mager, mungkin bisa kita coba cek, hanya cek ID saja Iya. tanpa harus menangkapnya. Jadi nggak perlu ditangkap Tidak perlu teman-teman. tangkap, Kita tidak pakai perlu mengganggu. kita akalin nih di alat buat ngeceknya, ternyata ditaruh di ujung kayu. Oke. Oke. Udah siap. Saya jagain Bang. Nah, ini bagian dari monitoring ya teman-teman. Jadi Ada bawa poinnya bang? kita akan coba untuk cek chip yang emang udah dipasang sebelumnya di para komodo ini. Nah, itu langsung. Udah cukup itu ya. Jadi Ya, kita melihat sehat dan tidak sehatnya terlihat dari pangkal ekor ini. Ketika pangkal Iya. ekornya kelihatan tebal, gemuk, nah itu dia sehat. oh iya, dari sana ya. Dari pangkal ekornya itu di situ kan karena Udah dapat Ji? Oh, dapat. Ah, akhirnya. 000 Oke. Itu apa? Kode apa tuh? kode ID-nya. Nanti Oh, kode Nah, ID. jangan dekat Mas Iksan, mundur lagi, mundur aja. kita mundur. Apa? 000 000 6 Bravo 6 Bravo 3 Bravo 3 Bravo 73 73 Delta. Delta. Jadi ini ID-nya. ID-nya. Jadi setiap komodo yang kita pantau, ada sekitar 1.200 komodo yang kita pantau, itu kita pasang chip. Nah, chip itu berisi ID nomornya. Jadi kita bisa mengidentifikasi tiap individu komodo yang ada di Taman Nasional Komodo, Ji. Oh, gitu. Jadi ini adalah buku pangkalan data kita, Ji. Jadi ini adalah harta karunnya kita. Ini hilang bingung udah Ya. semua tuh. Jadi ini kumpulan data informasi dari tahun 2002, Ji. 17 tahun. 2019. 17 tahun setiap kita monitoring komodo, kita tagging komodo, semua ada di logbook ini. Sampai sejauh ini ada sekitar 1.217 komodo Yang udah yang kita sudah ke-tagging, kita pantau terus setiap tahun. Ini nggak ketuker-tuker, Bang. Enggak, Sekarang karena ini kan memang enggak. unik. Jadi ID-nya tuh setiap individu berbeda. Dan tadi chip yang kita pasang, chip itu adalah chip memang itu khusus untuk binatang, jadi tidak berbahaya untuk binatang. Dan kita memasangnya di antara lapisan kulit dengan lapisan daging. Iya, di Dengan pada- sela-sela, jadi nggak akan sela-sela, jadi kemana-mana. nggak kemana. Kalau kita masukkan pun tidak ada keluar darahnya. Dan itu permanen, dia akan tertanam terus. Sejauh ini kita tidak melihat ada efek sampingnya. Nggak ada ya. Nggak ada, kita pasang chip langsung mati. Jadi ada satu buku bank data yang memang sudah jadi acuan buat teman-teman ini kalau misalkan memang ketemu sama komodo ketika monitoring. Jadi nggak susah-susah harus bongkar lagi data di komputer, karena teman-teman udah save semua datanya di sini selama penelitian yang sudah berjalan 17 tahunan kurang lebih, ternyata bukan 15 tahun teman-teman. Oke, karena kita pasang kamera. Ada yang pernah kena perilaku gigit mau maupun gayetnya atau tidak virusnya? ada Terus sih baik-baik. baik-baik. Komodo larinya cepet banget loh. Tapi mengamati perilaku. Terus aja dapat lu dikejar sama dia, apalagi orang ya Om ya. Masih ada lagi kita Rusak kakinya, iya rusak kakinya 4 loh. Ya, untuk Kena dapat tadi 2 ada terus yang kena luka. per hari, habis itu kita datangin kita analisa. Apalagi kita ya dikejar sama Ri. dia. What? sini, Alright. Nggak bos. sini.
Gua lagi mantauin dia tuh. Dadan Dut. Agak paham soal komodo. Paham dong. Nah, aku sih galau mulu lu, Pri. Pan APTA udah nge-request silver play button Terus 2 minggu kata teh, 2 minggu silver apaan? Play. play button. Apaan? Plakat. Oh, plakat. Plakat YouTube. Dia udah 100.000 lebih. Subscribernya banyak banget. Alhamdulillah. Gak tahu orang mau subscribe dia kenapa. Tahu APG. Tapi bang ngeliat di komodo yang lagi berjemur tuh. Waduh, gede banget itu. Kalau gitu kasihan ya Om, daripada silvernya ditanam terus di sini. Hah? Ya kan? Ya Pulau Komodo itu selalu jadi sesuatu hal yang luar biasa sih, baik untuk Panji Petualang atau untuk seorang Alpri. Jadi ada kejutan. Sebetulnya gue ngajakin Alpri ke sini tuh buat jemput silver lu, karena Kan? Google nyuruh kita ke sini itu untuk ngambilin silver play bottomnya Alpri yang memang jatuh dari pesawat, dan jatuhnya itu di sekitaran sini katanya Alpri. Itu Google gak punya koordinat rumah apa aja apa ya? Google nggak tahu sendiri loh kalau udah ngasih misi saya enak jidatnya. Nah kalau gitu Om, yuk kita tagging, kita cari. Dah, nih pegang. Satu, ini alat untuk nyarinya. Ya, pinjam dulu Om ya. Aku izin kali Om ya. Silakan. Sambil Om hitung data, aku nyari dulu ini. Boleh. Ayo ini. Ini metal detektornya pakai. Ini ntar bunyi nih. Yuk. Om, izin ya Om. Aku nyari dulu silver play-nya si Api. Ntar Pi. Beda bunyinya Pi. Mana nih? Orang buang sampah di sini ya? Woi! Cak! Woi! Hah? Jangan ditakut-takut, Aduh, Madi. Apaan itu? Woi! Mati kok, bro. Baterainya habis. Habis banget hidupnya. Mahal ya. Lu baca dulu, jangan-jangan punya gua ke bawah, Pri. Namanya sama enggak? Enggak tuh. Hah? Wah, lihat ah. Widih, gaya bener. Om Indra, punya tuh Om. Itu tulisannya Indra Silo. Wih. Apri Priyono. Panji Petualang TV itu mah. Itu baru Indonesia. baru ini. Baru apa? Baru banget. Bau Google. Woi, Bau Amerika. baunya dolar. Woi, beda. Aduh, mah. Ini Apri Priyono bener namanya ya? Ya. Ini namanya. Majang 2 silver 1 gold. Priyono. Wow, YouTuber bener ada channelnya? Ada. Nah, kan ganteng. Ini. Gue jadiin cincin gue ya? Jangan Peraknya. Ini peraknya ini. Selamat ya, Bre. Selamat juga. Emang Alpri hebat, luar biasa. Ya Allah, makasih. Bener-bener orang yang emang hebat sih, bisa dia konsisten untuk bisa sampai ke 100.000 subscriber tuh nggak gampang. Dan itu udah lebih dari 100.000. Sahabat tuh si Indra juga ada channel, teman-teman. Subscribe channelnya, namanya Indra Tresna ya. Banyak video-video menarik dan nyeleneh dari dia, terutama saat dia mengunjungi area konflik di Indonesia dan konyol banget itu namanya. Untung gak ditembak banget. Mas Panji, besok kita cerita tentang komodo yang ada di Padar. Besok. Berarti sekarang sampai sini dulu. Oke, Karena masih banyak yang akan kita bahas seperti, dan mungkin akan banyak hal ya yang mungkin nanti kita temui. Kayak sekarang kejutan-kejutannya sudah mulai banyak nih teman-teman nih. Aku nggak nyangka pertama aku bisa ketemu komodo pertama kali, makanya tadi saat aku lihat komodo di kolong kantor sana, aku pengen review. Aku khawatirnya nggak dapet di hutan. Ternyata wow, aku bisa lihat langsung komodo yang lagi istirahat dan nge-review di tengah-tengah alamnya, di tengah-tengah habitat aslinya. Luar biasa, kita bisa tagging, ngecek beneran tuh alatnya bekerja dan memang ada di komodonya. Ya bukan ngarang ya Om ya. Jadi bener-bener ngerisap kita hari ini. Aku dapat ilmu banyak. Oke, yaudah. Assalamualaikum. Salam lestari, ayo Om, dadah teman-teman.